ada karena kita numpang direkam juga ya ininya, meetingnya. Baik, selamat malam, selamat bergabung dalam acara diskusi yang diselenggarakan atas kerjasama alumni IAF, International Academy of Leadership, dengan Frederick Naumann Foundation. Untuk malam ini, diskusi kita akan membahas seputar aturan perundangan prodemokrasi setelah ada, lalu apa. Sebagai moderator saya, yang mungkin belum kenal, saya Sandra Sahelangi, alumni IAF juga, dan akan saya perkenalkan nanti beberapa narasumber yang kebetulan juga sudah hadir, sudah bersama dengan kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Program Officer FNF Indonesia, yaitu Mbak Ganes. Silakan Mbak Ganes. Terima kasih Mbak Sandra. Selamat malam semuanya, salam sejahtera. Yang saya hormati perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Cut Feroza, selaku Kasubag Kerjasama Bilateral, kemudian teman-teman alumni IAF Indonesia ya, dan para narasumber, ada Mbak Dian Novita, Mas Hafez Gumai, dan Mas Rinaldi Ridwan, dan semua peserta yang telah hadir di diskusi ini, juga termasuk Mbak Sandra Sahelangi sebagai moderator yang juga merupakan alumni IAF Indonesia. Oke, mewakili Friedrich Naumann Foundation, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ganes, saya program officer di FNF. Oh iya, lo belum kelar ya? Kayaknya harus di-mute deh. Hanyit. Udah ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya program officer di FNF Indonesia. FNF itu adalah sebuah NGO dari Jerman yang didirikan pada tahun 1958 oleh Presiden pertama Jerman, namanya adalah Theodor Heuss. NGO ini telah beroperasi di sekitar 60 negara di seluruh dunia dan memiliki kantor pusat di kota Potsdam di Jerman. Dan untuk di Indonesia sendiri, FNF itu sudah ada sejak tahun 1969. Nah, untuk saat ini FNF bermitra dengan 8 mitra di Indonesia. Salah satunya adalah Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Ibu Cut Feroza. Kemenkumham merupakan mitra utama dari FNF yang memberikan izin dan dukungan bagi FNF untuk beroperasi dan bekerja sama dengan para mitranya di Indonesia. Kemudian fokus kerja dari FNF sendiri di Indonesia adalah untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, rule of law, dan good governance. Itu juga menjadi alasan kenapa kita menyelenggarakan serial diskusi demokrasi. Untuk diskusi ini merupakan diskusi yang ketiga kali yang akan kita laksanakan untuk ketiga kalinya. Sebelumnya kita telah melaksanakan diskusi yaitu tren demokrasi dunia dan Indonesia, kemudian juga diskusi mengenai pegiat demokrasi ketika mereka menjadi pegiat negara. Nah, di dalam kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah tentang aturan perundangan yang kedua, yaitu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Kebudayaan yang merupakan undang-undang pertama kalinya ya tentang kebudayaan nasional di Indonesia. Nah, dengan dilaksanakannya kegiatan diskusi ini, FNF berharap kita sebagai masyarakat bisa memahami peran kita bagaimana setelah disahkannya undang-undang ini, peluang-peluang apa sajakah yang bisa kita lakukan untuk mendukung kemajuan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Begitu saja perkenalan dari FNF. Saya kembalikan ke moderator Mbak Sandra. Ya, terima kasih Mbak Ganes. Dan selanjutnya kita akan dengar sambutan dari Ibu Cut Feroza,
Kasubag Kerjasama Bilateral Kementerian Hukum dan HAM. Silakan Ibu Ya. Cut Feroza. Baik, terima kasih Mbak Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu yang terhormat perwakilan dari Fredrik Naumann Stiftung atau Foundation, Ganes, kemudian para narasumber yaitu Ibu Dian Novita dari LBH Apik, kemudian Pak Hafiz Bumai dari Koalisi Seni, dan kemudian Pak Renaldi Ridwan dari peneliti UNSW Sydney, juga seluruh alumni IAF peserta diskusi pada malam hari ini dan kerjasama Kementerian Hukum dan HAM. Perlu kami sampaikan di sini bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang organisasi masyarakat yang didirikan oleh warga negara asing, juga Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang tim perizinan dan tata cara penjatuhan sanksi bagi organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing, di mana setiap ormas yang didirikan oleh warga negara asing harus bermitra jika ingin berkegiatan di Indonesia, bermitra dengan kementerian dan lembaga untuk memperoleh izin, prinsip, dan operasional untuk kegiatannya. Nah, untuk mendapatkan izin tersebut, ormas asing harus bermitra dengan kementerian dan lembaga guna mendapatkan izin operasional. Sedangkan untuk mendapatkan izin prinsipnya harus mendapatkan persetujuan dari tim perizinan ormas asing. Kebetulan seperti yang disampaikan oleh Mbak Ganes tadi, kami merupakan mitra utama atau Kumham merupakan mitra utama dari FNF. Sehingga tugas kami di sini adalah untuk melihat bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FNF, apakah sudah sesuai dengan memorandum saling pengertian di antara FNF dan Kemenkumham. Nah, kemudian kami akan menyampaikan hasilnya kepada tim perizinan. Dan kami berharap kegiatan ini membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan juga bagi alumni-alumni IAF, sehingga masih bisa sering kumpul, bisa ketemu, dan kemungkinan besar bisa tetap lanjut kerjasamanya. Dan kami berharap juga pada malam hari ini semua peserta bisa mengambil manfaat dan mengikuti kegiatan dengan baik. Dengan satu pesan dari pimpinan kami, tetap menjaga protokol kesehatan dan sehat selalu bagi kita semua. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan, Mbak Ganes dan para narasumber. Terima kasih Bu Icut. Ya, selamat mengikuti diskusi malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cut Feroza dari Kasubag Kerjasama Bilateral Kementerian Hukum dan HAM. Dan teman-teman sekalian, untuk diskusi kali ini, jadi saya sebagai moderator nanti formatnya seperti biasa aja, nanti akan ada pemaparan dari narasumber, 3 narasumber kita kasih kesempatan dulu, nah setelah itu kita akan buka line diskusi, bisa bertanya langsung, bisa lewat chat. Ya, kita dikasih waktu sampai jam 12 malam ya, Mas Queen. Siap. 12 malam. Oke. Nah, untuk diskusi kita kali ini sudah ada 3 narasumber, tapi untuk yang baru join mungkin ada beberapa orang juga saya tahu nih baru join, belum terlalu mengerti sebenarnya background dari diskusi ini apa. Aturan perundangan prodemokrasi yang setelah ada, lalu apa? Nah, belakangan memang ada sejumlah aturan dan perundangan yang lahir yang menguntungkan penegakan hak asasi dan demokrasi. Nah, aturan-aturan ini telah lama diperjuangkan oleh para aktivis dengan segala tantangan dan rintangannya.
Proses panjang ini terlalu sayang jika tidak diambil pelajarannya dan tidak dijadikan peluang untuk bergerak bersama. Nah, dalam diskusi ini kita akan mendengar cerita dari teman-teman pro-demokrasi yang terlibat dalam advokasi aturan tersebut dan merumuskan peluang apa yang bisa dimanfaatkan dengan keberadaan aturan tersebut. Secara spesifik untuk malam ini kita akan membahas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, kalau yang pertama tentunya saking prosesnya lumayan panjang, ada tarik ulur, jadi ini masih lumayan kedengeran. Nah, tapi kemudian adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, jujur saya sendiri pun pas dikasih tahu, saya baru Google dulu gitu, dan ini ternyata sudah ada dari 5 tahun yang lalu. UU TPKS sudah dikenal luas di kalangan pegiat demokrasi, namun ya mungkin tidak demikian dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Sudah hadir 3 narasumber yang akan berdiskusi, membagikan cerita mungkin dari proses pembuatan undang-undangnya, keterlibatan mereka, sampai what next setelah undang-undang ini ada. Saya sapa dulu, ada Mbak Dian Novita, Koordinator Perubahan Hukum LBH Apik. Selamat malam, Mbak Dian. Malam, Mbak. Ya, saya sapa dulu ya. Yang berikut ada Pak Hafiz Gumai atau Mas Hafiz Gumai ya, Manajer Advokasi di Koalisi Seni. Selamat malam, Mas Hafiz. Malam. Ya, dan pembicara kita berikutnya ada Mas Rinaldi Ridwan. Ini adalah peneliti, konsultan kesehatan reproduksi, kandidat doktor dari University of New South Wales, Australia. Selamat malam, Mas Rinaldi. Malam. Ya, ini langsung dari Sydney ya? Enggak, dari Bekasi. Oke. Oh ini oke, dari Bekasi. Jadi bisalah sampai jam 12 malam kan, nggak berarti kan nggak kelamaan. Yeah. Lebih jauh malah dari Australia, Bekasi. Ya, kita ke Mbak Dian Novita dulu. Ada yang menarik, mungkin kita udah tahu bahwa proses sampai Undang-Undang TPKS ini disahkan, ini lumayan panjang, ada tarik ulurnya, ada kompromi-kompromi yang dilakukan. Nah, sebelum kita berdiskusi soal setelah undang-undang ini ada, what next? Mungkin Mbak Dian punya catatan saat proses pembuatan ini, kemudian hal-hal apa sih poin-poin yang menarik dari teman-teman pro-demokrasi yang saat itu terlibat dari proses pembuatan undang-undang ini sampai disahkan. Silakan. Terima kasih, Mbak. Jadi karena kita waktunya 7 menit, menurut nggak usah pakai PT aja ya, kita lebih banyak ke diskusi. Tapi tadi saya udah kasih ke Aquino. Iya, bisa sih, kalau mau ditayangkan bisa, mau ditayangkan? Nggak usah. Kayaknya itu karena aku nggak runut, aku bicara dulu awalnya kenapa, nanti kelamaan. Ya, oke. Jadi apa namanya? Ketika kita ngomongin soal undang-undang tindak pidana kekerasan, sebenarnya ada kaitannya dengan pemajuan kebudayaan gitu ya. Jadi kita itu bicara soal kekerasan seksual bukan hanya bicara soal tindak pidana. Sebenarnya kita ingin ada sebuah perubahan dalam kebudayaan di masyarakat kita, yaitu kebudayaan yang tidak lagi memandang kekerasan seksual itu bukan suatu hal yang lebih ke joking ya, lebih ke bercandaan gitu. Jadi karena kita juga ingin memberikan pemahaman bahwa budaya yang kita bangun itu budaya yang menghargai orang lain, budaya yang menghargai orang lain, kemudian tidak mereviktimisasi korban dan lain sebagainya gitu. Dan ini menurutku akan saling berkaitan ya kalau kita ngomong soal pemajuan kebudayaan. Nah, kalau bicara soal tarik ulurnya berat banget memang, karena kita bicara soal Undang-Undang TPKS itu bicara juga soal perubahan perspektif gitu ya. Perubahan di dalam pola pikir masyarakat kita yang menganggap bahwa kekerasan seksual itu masalah pribadi-pribadi orang. Jadi masalah perseorangan gitu ya. Ketika masalahnya korban itu sendiri. Padahal ketika seseorang menjadi korban, itu yang menjadi yang menjadi korban itu bukan hanya korban itu sendiri, bisa keluarganya, bisa komunitasnya, bisa orang di sekitarnya gitu. Dan yang hancur itu bukan hanya satu orang itu gitu. Nah, itu yang tidak disadari, bahwa ketika terjadi kekerasan seksual itu banyak sekali kemudian rentetannya gitu ya terhadap kasus kekerasan seksual. Nah, ini yang menjadi tantangan kita juga ketika undang-undang ini sudah mulai masuk dalam pembahasan di parlemen.
tantangannya bagaimana? Di parlemen, kata-kata kekerasan seksual sendiri itu masih sering jadi bahan guyonan. Bukannya suka tuh yang keras-keras ibu-ibu kayak gitu. Kemudian ataupun ada dan itu dalam pendiskusian ya, dalam pembahasan di dalam sidang ya, dalam rapat di DPR. Dan ada beberapa kali juga yang kemudian dikutip beberapa hadis-hadis yang keluar ketika dalam pendiskusian itu. Jadi belum bicara isinya, tetapi yang keluar tuh udah ini sesuai nggak dengan budaya Indonesia. Ini kayaknya mengadopsi dari negara luar kayak gitu, dan banyak sekali stigma-stigma yang diberikan ketika kita akan membicarakan rancangan undang-undang ini. Bahkan dibilang membawa ideologi asing, mencoba membawa ideologi feminis, bla 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 segala macam. Padahal inti kita ngomongin undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu intinya adalah bagaimana korban mendapatkan keadilan. Jadi selama ini undang-undang kita, kalau kita lihat KUHP ya, itu masih sangat kental bicara soal bagaimana mempidana pelaku. Jadi bicara mempidana pelaku, kemudian KUHP-nya juga bicara bagaimana sangat konsentrasinya ke pelaku gitu ya, tetapi luput bicara soal korbannya gitu. Nah, sedangkan yang ingin kita tunjukkan di dalam undang-undang TPKS ini, apa yang didapat oleh korban kalau dia melaporkan kasusnya ke misalnya ke hukum. Selama ini kan dia nggak mendapat apa-apa, yang ada malah dipertanyakan lagi. Kamu pakai apa, baju apa waktu itu? Kenapa ada di situ? Kayak gitu. Jadi justru yang harus membuktikan bahwa dirinya diperkosa itu adalah korban, tetapi bukan si pelaku untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan. Jadi justru si korban tuh harus membuktikan bahwa dia ini korban kayak gitu. Jadi itu ketidakadilannya. Satu lagi, ketika kita ngomongin undang-undang TPKS itu banyak elemen yang terlibat di dalam undang-undang TPKS, sehingga memang benar-benar tuh seluruh masyarakat merasa memiliki perjuangan ini gitu. Hebatnya undang-undang TPKS itu ya, banyak orang merasa dia memiliki dan dia sangat related dengan undang-undang ini gitu. Jadi itu yang membuat dia cukup menarik juga undang-undang ini kemudian dibahas dan juga ditekan di pembahasan di dalam parlemen. Dari pertama awal dulu masuk ke dalam badan legislasi di tahun 2016 itu ada kasus perkosaan yang dialami oleh seorang remaja perempuan di Rejang Lebong ya, di Bengkulu. Kemudian masyarakat marah gitu ya, dan disitulah kemudian tekanan-tekanan masyarakat, siapapun merasa marah melihat kasus tersebut, hingga mereka menjadi bagian yang memperjuangkan undang-undang TPKS. Secara tidak langsung mereka bagian. Nah, sehingga ketika undang-undang ini pun disahkan ya, walaupun perjuangannya panjang tadi ya, itu semua orang kayak merasa kemenangan kami gitu loh. Bahkan anggota dewannya sendiri gitu ya, yang mendukung undang-undang TPKS di dalam gitu ya, di dalam parlemen, itu ada beberapa juga lah yang selalu mendukung dan kemudian memberikan perspektif-perspektifnya, itu juga merasa keberhasilan mereka gitu lah. Mereka juga merasa ini bagian dari keberhasilan kita. Jadi kolaborasi yang cukup menarik undang-undang TPKS. Kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah dan juga di parlemen gitu ya. Pemerintah tuh maksudnya kementerian kayak gitu ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga cukup konsentrasi terhadap advokasi undang-undang ini gitu. Jadi benar-benar kolaborasi yang idealisnya satu pembentukan undang-undang. Bagaimana kelibatan masyarakat sipil ada di dalamnya, kelibatan parlemen juga, dan juga kelibatan pemerintah untuk mewujudkan adanya undang-undang ini. Itu menariknya undang-undang TPKS. Nah, kemudian apalagi yang kita lakukan ke depan? Nah, kalau bicara soal isinya nanti teman-teman mungkin bisa download juga ya. Ada banyak hal sebenarnya yang menarik dalam undang-undang ini, tetapi yang paling penting bahwa undang-undang ini belum selesai. Nah, kalau kita bicara soal apa next, belum selesai. Nah, jadi bukan kemudian undang-undang ini ada, kemudian selesai persoalan kita yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Oh tidak, ini pintu masuknya gitu ya. Ini justru saatnya kita mulai berdebat dalam di tataran hukumnya ya, ketika dia mulai diimplementasikan. Bisa nggak dia diimplementasikan di lapangan? Bagaimana ketika menghadapi satu kasus kekerasan seksual, bagaimana pandangan penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, bahkan sampai hakim? Seperti apa kemudian implementasinya yang benar-benar bisa merepresentasi kebutuhan korban. Itu juga yang menjadi persoalan penting. Nah, ini pembicaraan yang cukup luas lagi.
ada peraturan pelaksananya, kemudian ada peraturan presidennya yang benar-benar harus rigid bicara soal kebutuhan korban. Nah, untuk bicara soal kebutuhan korban, tentu saja kita pemerintah, terutama ya pemerintah ya saat ini ya, karena peraturan pemerintah dan Perpres itu di bawah pemerintah, itu dia harus mampu melibatkan masyarakat sipil atau lembaga layanan atau lembaga-lembaga keagamaan yang selama ini melakukan pendampingan terhadap korban. Karena korban juga kan yang salah satunya misalnya gereja, pesantren itu ada juga yang melakukan pendampingan kasus secara langsung. Nah, ini yang harus dilibatkan. Jadi lagi-lagi tidak putus gitu ya keterlibatan masyarakat sipilnya. Kalau pemerintah kemudian memutus karena sudah selesai, seolah-olah sudah selesai gitu, itu nanti isinya kayak nggak bisa merepresentasikan kebutuhan korban gitu. Dan ada yang paling penting juga, di sini ada pasal jembatan di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang TPKS, itu bridging artikel ya kalau kami bilang, itu ya harus benar-benar didefinisikan dengan baik di KUHP. Itu janjinya Wamen kemarin juga ya. Di KUHP itu dia harus harus clear apa yang dimaksud dengan perkosaan dan definisinya yang bagaimana. Karena kalau dalam KUHP nggak clear, percuma kita punya undang-undang TPKS. Padahal dalam piramida kekerasan seksual, perkosaan itu paling tinggi ya. Perkosaan itu paling tinggi, tetapi justru itu yang nggak ada dalam undang-undang TPKS. Itu agak disayangkan. Tetapi sampai sekarang berarti masyarakat sipil harus mampu memastikan atau mengawal bahwa KUHP kita benar-benar menuliskan tentang definisi perkosaan yang bisa membantu korban. Tidak seperti yang ada di dalam KUHP saat ini. Nah itu, kemudian satu lagi, ada hal yang juga belum dicatat ataupun belum diatur di dalam Undang TPKS, bagaimana ketika terjadi pemakaian aborsi kepada korban perkosaan. Itu seperti apa? Di dalam Undang TPKS tidak diatur. Dan kekhawatiran kita, korban-korban yang yang dipaksa melakukan aborsi itu dia akan dipidana kembali kalau tidak diatur dengan baik. Dan katanya akan diatur dalam KUHP. Nah, ini yang benar-benar PR kita masih banyak. Itu seperti itu. Saya masih ada waktu berapa lama lagi? Ya, silakan. Ya. Nah, itu juga kemudian menjadi penting diatur di dalam undang-undang TPKS ya. Kalau dia tidak bisa di TPKS berarti dalam KUHP. Nah, itu yang menjadi harus dikawal oleh masyarakat sipil. Dia benar-benar harus bisa mengatur tentang bagaimana ketika seorang perempuan yang menjadi korban perkosaan, dia hamil dan dia memutuskan tidak mau melanjutkan kehamilannya. Kita harus memastikan dia tidak mengalami kriminalisasi. Atau ditaruh di dalam KUHP atau di Undang-Undang Kesehatan. Kalau sekarang kan sudah ada di Undang-Undang Kesehatan. Nah, itu yang harus dipastikan. Kemudian yang harus dipastikan juga adanya peraturan pelaksana mungkin ataupun yang menerjemahkan Undang-Undang TPKS sampai tingkat bawah ya. Peraturan pelaksananya itu benar-benar harus bisa menjawab kebutuhan korban dan juga melibatkan masyarakat sipil. Itu yang saya sampaikan tadi. Ada 6 PP dan 4 Perpres kalau yang ada dalam Undang-Undang TPKS. Tapi kalau saya dengar sejauh ini kayaknya dimampatkan jadi 7, tetapi ada beberapa yang kemudian dijadikan 1, tapi belum clear juga sih sampai saat ini. Kemudian masih ada beberapa yang multitafsir sebenarnya dalam Undang-Undang TPKS. Nah, ini yang multitafsir ini harus kita terjemahkan di dalam peraturan pelaksananya agar tidak menjadi multitafsir. Kemudian pasti akan ada kampanye-kampanye negatif juga tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini menjadi challenging kita di lapangannya kalau dia kemudian tidak mampu menjawab. Itu seperti apa kayak gitu. Selain itu juga tadi ya pengawalan terhadap rancangan Undang Kitab Hukum Pidana kita gitu ya. Nah, tadi kalau bicara soal PP-nya itu ada PP Tata Cara Penanganan Perlindungan dan Pemulihan Korban, kemudian PP Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana, kemudian PP Tim Terpadu Pemulihan tentang pemulihan ya, kemudian mengenai koordinasi dan pemantauan, dan ada beberapa hal lain yang menurutku yang paling penting melibatkan masyarakat sipil. Pertama terkait dengan tata cara penanganan perlindungan dan pemulihan, karena masyarakat sipil selama ini sudah bekerja dalam ranah-ranah tersebut. Kalau tidak dilibatkan dalam penyusunan peraturan pelaksana, takutnya itu tidak ada keterlibatan masyarakat sipil di dalam pelaksanaannya di lapangan. Nanti crash lagi
antara lembaga layanan pemerintah dan juga lembaga layanan yang selama ini sudah bergerak yang dikelola oleh masyarakat sipil itu seperti apa. Nah, kemudian soal koordinasi dan pemantauan ini juga penting untuk dilibatkan masyarakat gitu ya di lapangan, dan di mana nanti letak pemantauan yang dilakukan seperti apa koordinasi yang dibangun, penyelenggaraan pendidikan dan mengenai UPTD itu juga penting untuk dilibatkan masyarakat sipil di dalamnya. Itu dulu dari saya, mungkin nanti lebih berkaya lagi kalau kita diskusi ya, karena kadang nggak ingat satu-satu. Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi tadi ada beberapa catatan setelah undang-undang ini ada masalah lain atau PR yang lain, yaitu seberapa siap penegakan hukum kita untuk memproses laporan-laporannya nanti, kemudian peraturan pelaksanaannya, dan pendampingannya nanti seperti apa. Nah, ya sebelum saya ke Mas Hafiz Gumai, saya terlebih dulu ke Mas Rinaldi Ridwan, ini karena masih ada kaitannya, karena Undang-Undang TPKS ini kita tahu mengakomodasi seluruh masyarakat, tapi korbannya kebanyakan perempuan dan anak. Dan kebetulan Mas Rinaldi ini adalah peneliti yang melakukan penelitian tentang banyak aturan dan perundangan yang terkait dengan kesehatan remaja. Nah, Mas Rinaldi, ya udah, oke. Mas Rinaldi, dari penelitian Anda, temuan-temuan seperti apa yang ada di penelitian Anda terkait dengan katanya banyak peraturan progresif sebenarnya yang sudah ada di tahun ini? Ini saya, terima kasih. Saya jawab sekarang atau saya present sekarang aja? Ya, Oke, berarti tolong hostnya jadiin saya jadi host buat saya bisa share PPT. Operatornya? Bisa tolong jadiin saya host? Udah, Nang. Udah. Ya, oke, bentar. Maaf ya, kalau kayak gini mendadak agak jadi suka gaptek dan mendadak panik kalau giliran dapat ini. Bentar, share screen. Oke, share screen. Oke, Google Chrome. Oke, udah keluar ya? Ya, udah. Oke. Ya, jadi terima kasih. Jadi sekarang saya sebenarnya lebih akan mempresentasikan lebih gimana sih kita menelusuri peraturan-peraturan di Indonesia dari level undang-undang, undang-undang dasar sampai level terbawah yang terkait dengan seksualitas di Indonesia. Nah, penelitian ini sebenarnya salah satu bagian dari penelitian S3 saya untuk memahami bagaimana pendidikan seks ini diberikan pada remaja di sekolah di Indonesia. Jadi ini salah satu komponennya. Nah, jadi sebenarnya saya sudah melakukan penelitian ini sejak 2019, jadi sekarang udah tahun terakhir nih, untuk memahami gimana sih penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi di SMA dan sederajat. Penelitian saya dilakukan di SMA, SMK, dan madrasah. Selain data primer kepada siswa, kepada orang tua, dan kepada informan kunci, saya juga melakukan pengambilan data sekunder terkait dengan dokumen kebijakan yang ada di Indonesia terkait dengan pendidikan seksual di Indonesia untuk remaja. Nah, jadi sebelum kita mulai, mungkin kita nge-revisi dulu ini ya. Jadi kan di Indonesia itu peraturan perundang-undangan itu tuh ada hierarkinya gitu. Dari hierarki tertinggi UUD 45, ketetapan MPR, undang-undang, termasuk KUHP, dan sampai yang sebenarnya yang ada di undang-undang itu adalah sampai Perpres. Tapi selain dari itu kita punya yang namanya instruksi presiden, kita punya perda dan lain sebagainya. Tapi ini adalah hierarki untuk peraturan di Indonesia. Sebelum kita lanjut diskusinya. Nah, jadi gini, jadi penelitian saya itu adalah berusaha untuk memahami bagaimana sih sebenarnya kebijakan terkait pendidikan seks di sekolah di Indonesia gitu ya. Sebelum kita mulai kan kita merumuskan dulu permasalahannya, dan yang saya lakukan pertama adalah menyusun keyword yang akan saya gunakan untuk menseleksi berbagai macam dokumen yang ada di Indonesia. Nah, jadi keywordnya adalah terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Gitu. Jadi ada tiga keyword utama. Yang pertama, ketika kita bicara terkait dengan keyword grupnya itu promosi. Ya, ini adalah terkait dengan informasi, pendidikan, promosi, dan sekolah. Yang terkait dengan pendidikan seks di sekolah. Itu keyword pertama. Keyword kedua adalah kelompok keyword kedua adalah isunya kesehatan reproduksi, seksual, kekerasan, HIV, perkawinan, kesusilaan, dan masih banyak lagi. Dan ini keyword utama yang saya gunakan.
Yang terakhir adalah keywordnya adalah audience. Audience ini adalah remaja dan anak usia sekolah. Nah, sebenarnya kalau untuk aslinya ini ada lebih panjang lagi, tapi karena ini belum saya publikasi, jadi keyword intinya aja. Jadi ada 3 keyword inti utama yang saya pakai untuk melihat sebenarnya apa aja sih peraturan terkait dengan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual di sekolah di Indonesia. Nah, dari hasil penelusuran sebenarnya bisa dilihat jadi sebenarnya gini. Jadi sebenarnya dari penelusuran itu adalah sebenarnya bisa dilihat. Jadi saya menelusuri peraturan perundang-undangan dari tahun 1945 sampai tahun sekarang 2022. Nah, jadi kalau misalnya bisa ditabulasi secara total, saya menghitung menelusuri sekitar awalnya adalah 20.000 peraturan perundang-undangan di Indonesia dari tahun 1945 sampai 2022, levelnya dari level undang-undang hingga level impres dan level di level Kementerian Teknis terkait gitu ya. Jadi awalnya 20.000. Jadi kalau misalnya kita nelusurin website DPR gitu ya, itu lengkap tuh. Jadi peraturan undang-undang dari tahun 45 sampai 2002, Perpu dari yang paling awal sampai sekarang gitu ya. Ini semua ini ada. Jadi bisa dilihat nih ada level dari UU, Perpu, peraturan pemerintah, Perpres, Kepres, instruksi presiden, KUHP. Terus habis itu juga bisa kita telusurin di berbagai macam website Kementerian Teknis terkait. Ada di Kementerian Pendidikan itu juga ada sekitar 2.500 awal dokumen. Kementerian Kesehatan ada 800, Kementerian Pemberdayaan Perempuan ada 171, di Kementerian Agama itu kalau digabung bisa ada 1.700, di BKKBN bisa ada sekitar 1.800. Intinya adalah sangatlah memungkinkan buat kita untuk menelusuri semua peraturan yang ada dan pernah terbit di Indonesia dari tahun 45 sampai sekarang. Sebenarnya ini exercise yang bagus, maksudnya nggak cuma peneliti, tapi juga siapapun yang melakukan advokasi di bidang apapun gitu ya, penting banget untuk mendapatkan gambaran sebenarnya Indonesia ini dari tahun 45 sampai 2022 ini sebenarnya apa sih yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Dari exercise ini yang dari 20.000 sampai akhirnya sekarang saya tinggal 55 dokumen, kegambar tuh sebenarnya dari masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan reformasi seperti apa, terutama terkait dengan seksualitas. Itu yang menariknya adalah dari tahun 1945 itu peraturan terkait dengan seksualitas itu cuma pas Orde Lama itu keluar KUHP. KUHP itu memandang seksualitas itu dari kacamata kesusilaan gitu ya. Masa Orde Baru keluar satu aja, yakni Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Nah, setelah era reformasi itu banyak banget peraturan yang terkait dengan seksualitas. Nah, ini temuannya. Jadi dari 20.000 itu akhirnya dari tahun 1945 sampai 2021 akhirnya saya menyaring. Jadi kan ada screening awal 20.000. Dari 20.000 itu saya screening berdasarkan keyword yang tadi, tiga grup keyword yang saya pakai itu ada sekitar kurang dari 500. Nah, dari screening pertama itu saya screening lagi yang mana relevan, dan akhirnya ada 80. Nah, akhirnya sampai tahun 2021 ada 55 dokumen nih yang sekiranya relevan. Jadi saya menganalisa dari 55 dokumen ini sebenarnya kalau kita ngomongin pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan seks untuk remaja, itu gimana sih gitu kan. Jadi saya mengcoding ini jadi tiga coding utama ya. Posisinya yang pertama adalah main topik, di mana pendidikan kesehatan reproduksi disebut sebagai topik utama di undang-undang di peraturan itu. Bisa juga di peripheral itu sebagai topik pinggiran atau others, kesebut aja gitu, ada di peraturan perundang-undangan itu. Nah, akhirnya dari saya mengcoding berbagai macam posisi, memang berbagai macam nih, ada yang dari topik utama sedikit dan lebih banyak nongol sebagai topik yang peripheral atau topik pinggiran. Nah, terus bagaimana sih posisi pendidikan seks? Jadi itu juga banyak keluar gitu. Jadi angle-nya itu adalah pendidikan seks ini dilihat sebagai sangat luas spektrumnya, dari pendidikan seks sebagai hak, layanan, pencegahan kekerasan, dianggap sebagai pornografi, dan juga dianggap sebagai kejahatan gitu ya. Salah satunya melalui RUU KUHP. Nah, ini gambaran umum bagaimana pendidikan seks ini dan seksualitas remaja dilihat oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dari awal berdiri sampai 2021. Dan sekarang udah tahun 2022 sih, ini tuh penelitian masih jalan terus. Terus di tahun 2022 saya pikir oke, ini harus diupdate gitu. Nah, ini yang sebenarnya lumayan surprising.
nanti akan saya present. Nah, jadi sampai tahun 2021 ini beberapa peraturan yang saya highlight, yaitu ada total ada 50-an, kurang lebih 38 dan hingga 50. Ini beberapa peraturan yang sebenarnya relevan, ya yang relevan yang sebenarnya bisa membantu ketika kita mengadvokasi pendidikan seks dan yang terkait dengan seksualitas remaja. Dari Undang-Undang Pendidikan Nasional sampai Perpu Grand Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Ada tapinya. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang sifatnya antagonistik, gitu ya. Salah satunya UU Pornografi, di mana informasi ketika seseorang menyampaikan informasi terkait kesehatan reproduksi itu bisa terjerat di Undang-Undang Pornografi. Ketika seseorang menyampaikan informasi kesehatan reproduksi di internet itu bisa berpotensi terjerat UU ITE dan juga KUHP gitu ya, karena segala kesebut banget nih, segala sesuatu yang mengundang hasrat remaja itu bisa dikenakan pidana, termasuk juga pemberian informasi mengenai kontrasepsi, gitu. Jadi peraturan-peraturan ini sifatnya ada yang antagonis, tapi juga ada yang bisa di satu sisi mendukung gitu, kayak undang-undang pembangunan perkembangan kependudukan pembangunan keluarga ini mendukung bahwa penting bahwa remaja itu dapat informasi kesehatan reproduksi. Dan berbagai undang-undang itu dan termasuk turunannya bahwa informasi kesehatan reproduksi ini penting untuk diberikan ke remaja, terutama di konteks sekolah. Nah, kemarin saya akhirnya nambah lagi update nih, update dari peraturan ini. Dan ternyata dari tahun 2022 itu ada 10 peraturan baru yang terkait seksualitas keluar gitu. Dan ini saya kaget justru kayak oh ya bisa dalam periode ini bisa gitu keluar banyak. Sementara di periode di periode Orde Baru ini cuma satu, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Di era reformasi ini kita bisa keluar sebanyak itu peraturan terkait dengan seksualitas. Dari yang tadinya ada 30-an sekarang di tahun 2022 ini ada 10 seenggak-enggaknya yang ketika kita telusurin satu demi satu ini ya mengandung pasal yang sebenarnya mendukung terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah gitu dengan berbagai macam redaksi. Yang pertama, ini yang paling gong sebenarnya UU TPKS gitu ya. Tadinya tuh undang-undang yang ada gitu ya, tadi yang sudah sebut enggak ada yang menyebutkan di tubuh utamanya pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak di sekolah. Undang-undang TPKS ini disebut, walaupun disebutnya di lampiran gitu ya, bahwa pendidikan kesehatan reproduksi ada di lampiran gitu ya. Lalu ada berbagai macam turunan mulai dari PP Perlindungan Khusus bagi Anak, Progres Strategi Penghapusan Kekerasan, Koordinasi Lintas Sektor. Jadi bisa dibilang 2022 ini dalam waktu yang kurang lebih baru ya 8-9 bulan ini udah banyak banget produk yang mendukung terkait dengan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual di sekolah. Nah, jadi sebenarnya key takeaway-nya apa sih gitu kan dari dari yang saya lakukan ini? Sebenarnya ya pertama ya 2012 is a good year, dalam artian itu banyak sekali peraturan yang mendukung untuk enabling environment ketika kita bicara tentang kekerasan seksual, ketika kita bicara tentang seksualitas remaja, ketika kita bicara pendidikan seksual bagi anak dan remaja di sekolah. Nah, analisa peraturan secara komprehensif ini sebenarnya sangat memungkinkan gitu ya, dan dilakukan sistematik karena kita punya nih database-nya di website DPR itu kalau ditelusurin itu lengkap peraturan dari tahun 45 sampai sekarang. Di berbagai macam kementerian teknis itu banyak banget banyak banget database yang ketika kita telusurin, oh ini ada loh peraturan, kita punya banyak sebanyak ini peraturan gitu. Nah, jadi ini penting juga makanya ketika kita melakukan advokasi, kita bisa melakukan dengan analisa yang komprehensif, dengan melakukan exercise ini dengan keyword yang spesifik dan dengan strategi inklusi dan eksklusi peraturan mana yang mau kita include dan mana yang mau kita exclude, ini sebenarnya sangat memungkinkan. Nah, dari exercise ini saya melihat bahwa peraturan terkait dengan seksualitas remaja Indonesia itu banyak banget ternyata gitu ya. Ada yang mendukung, ada yang nggak mendukung gitu. Tapi juga ketika kita melihat itu bahwa ternyata concern dari pemerintah, dari negara terhadap kesehatan reproduksi remaja itu sudah sebanyak itu gitu dari awal dari KUHP sampai sekarang gitu. Tapi di sisi lain itu peraturan sering bertabrakan satu dengan yang lainnya. Tapi menariknya adalah ketika saya melakukan wawancara dengan kementerian terkait gitu ya, saya nanya apakah misalnya dari kementerian terkait ini pernah ketika pengen membuat pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan seks di sekolah, apakah melihat peraturan yang ada, melakukan exercise ini,
Enggak, jawabnya enggak gitu. Jadi ketika saya tanya apakah pernah melakukan exercise ini, enggak juga sih. Jadi patokannya apa? Ya patokannya sih justru malah menariknya adalah justru karena advokasi dari civil society langsung ke pemerintah. Jadi mereka menganggap oh iya udah berarti ini kayaknya dibolehkan gitu. Kayaknya ini boleh nih gitu. Jadi dengan berbagai macam adanya peraturan yang keluar, ternyata dari pelaksana program di pemerintah pun tidak menyadari bahwa oh kita tuh banyak punya peraturan yang sebenarnya bisa mendukung program ini gitu. Jadi kayak program kayak jalan paralel gitu ya, semuanya di in the middle of this chaos, semua jalan paralel, nggak melihat peraturan yang ada, tapi ternyata enabling environment untuk pendidikan seks dan seksualitas remaja di Indonesia itu segitu banyaknya, seperti itu. Dari saya udah itu dulu, kalau kebanyakan takutin ntar luber isi kepalanya. Jadi oke, silakan kalau mau ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Mas Rinaldi. Untuk teman-teman yang mau bertanya ditahan dulu karena kita harus kasih kesempatan dulu ke satu pembicara lagi. Nah, tadi kita sudah mendengar pembahasan seputar Undang-Undang TPKS dan kemudian juga terakhir dari Mas Rinaldi Ridwan itu ternyata ada 10 aturan di tahun 2022 ini yang muncul terkait dengan kekerasan seksual dan perlindungan anak. Jadi ada 10 aturan yang disahkan. Nah, kita beralih dulu ke Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ini juga adalah undang-undang yang sudah disahkan sejak 5 tahun lalu di tahun 2017. Nah, kita bersama dengan Mas Hafiz Guma, ini adalah manajer advokasi Koalisi Seni. Mas Hafiz, pemantauan dan evaluasi Koalisi Seni terhadap pelaksanaan undang-undang ini seperti apa? Silakan, Mas. Oke, apakah saya boleh dikasih izin share screen? Ya, oke, sudah. Oke, mungkin aku akan mulai dari ini dulu kali ya, sebelum kita masuk ke mana Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jadi kalau tadi berkaca dari teman-teman LBHP gitu ya, sama Mas Rinaldi, bahwa setiap undang-undang itu memang lahir di Indonesia tujuannya untuk memecahkan masalah gitu ya. Nah, sementara kalau untuk seni, koalisi seni, ini sayangnya gitu, masalah itu kerap muncul walaupun peraturan yang kita miliki itu sudah banyak gitu ya. Walaupun jaminan terhadap teman-teman seniman itu sudah terus muncul, namun ternyata masalahnya nggak selesai. Ini adalah salah satu contohnya, saya berangkat dari masalah dulu. Di tahun 2021, sepanjang 1 tahun itu koalisi seni bikin pendataan, ada beberapa acara seni yang diserang gitu ya, atau dibatalkan. Ini bisa dilihat di website Koalisi Seni, tapi aku langsung aja, ini ada 9. Ini yang alasannya itu macam-macam ya. Ada penyerangan Jalan Kepang di Medan oleh oknum FUI, yang rame itu soal mural ya pada tahun itu, Jokowi 404. Ada mural dipaksa sehat di negara yang sakit, mural wabah sesungguhnya adalah kelaparan, segala macam. Nah, mural-mural ini cukup banyak gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu yang mungkin agak nggak disorot sama media itu konser Pamungkas di Senggigi itu dibatalin polisi cuma gara-gara 3 hari sebelumnya ada banjir di wilayah Lombok yang lain. Jadi dianggap kok orang lagi berduka dia malah bikin konser, padahal kan bukan salahnya si Pamungkas juga ya, karena pasti kan yang namanya konser udah siapkan jauh-jauh hari. Nah, ini 9. Nah, menariknya di tahun yang sama untuk alasan yang lain yaitu COVID itu terjadi berapa nih? 51. Jadi sepanjang tahun 2021 yang diberitakan, ini semuanya media monitoring ya, itu ada 51 teman-teman seniman yang dibubarkan paksa, entah itu oleh Satgas Covid atau itu oleh Pemdanya sendiri. Nah, menariknya di tahun yang sama banyak banget kegiatan Pemda yang pakai hura-hura seni juga tapi lolos dari pembubaran karena menyambut bupati gitu ya, acara HUT hari ulang tahun daerah segala macam. Dan di sini dari 51 kasus ini banyak sekali terjadi perampasan alat produksi gitu. Jadi teman-teman seniman ini gamelannya diambil segala macam, padahal mereka tidak punya mata pencaharian lain gitu selain berkesenian. Ya kalau mereka nggak ngisi perayaan gitu, mereka nggak ngisi hajatan, ya mereka nggak makan gitu. Nah, dari kondisi ini kan bisa dilihat bahwa seni gitu ya, atau salah satu bagian dari objek pemajuan kebudayaan itu sampai tahun 2021 gitu ya, 4 tahun setelah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ada, ternyata ya tidak membaik gitu. Dan kadang juga seni itu
tidak masuk ke dalam radar teman-teman pegiat HAM yang bergerak di demokrasi. Kecuali senimannya ini terkenal, atau yang kedua orang yang dilanggar ini mengangkat isu yang memang sensitif gitu, entah itu agama, entah itu politik. Nah ini yang kemudian menjadi problem buat koalisi seni. Berarti ada banyak sekali kasus-kasus serupa yang mungkin di tingkat RT, di tingkat kampung, ada acara dibubarin semata-mata mereka terlalu malam dan segala macam yang tidak pernah terdeteksi oleh kita. Nah pertanyaannya kan, kalau dari tor yang dikirim sama Mas Aquino itu, apakah betul undang-undang yang digadang-gadang progresif itu sudah serta-merta akan membawa perubahan yang baik gitu ya? Oke, nah sekarang kita baru akan masuk ke Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sendiri. Nah, ini aku akan cerita mulai dari lini masanya ya. Ini kebetulan PPT yang sering dipakai sama koalisi seni. Jadi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu adalah Undang-Undang nomor 2 selain RKUHP yang tua gitu, yang masa pembahasan itu lama banget. Ini dimulai di tahun 1982. Jadi sebenarnya kita udah punya cita-cita bikin undang-undang tentang kebudayaan itu dari tahun 1982. Bisa dikatakan 35 tahun gitu ya. Baru kita punya di tahun 2017. Nah, tahun 1982 itu digelarkan oleh DPR, 1985 itu naskah akademik pertama gitu. Memang lambat sekali pada masa itu. 1999 jadi ada vakuman, cukup lama 14 tahun baru draftnya muncul. Draft pertama. Nah, kemudian dia habis lagi nih sepanjang pasca reformasi ini 2005 baru ada naskah akademik, di 2008 naskah akademiknya direvisi lagi, di 2011 naskah akademiknya kembali direvisi. Nah, mengapa itu terjadi? Mungkin saya bisa mengambil tadi ya contoh tadi disebut bahwa undang-undang TPKS gitu punya kaitan erat dengan undang-undang pemajuan kebudayaan gitu ya, karena pasti kita tujuannya adalah mengubah Indonesia supaya budayanya itu lebih baik. Nah, konsep kebudayaan sebagai segala sesuatu hal di bawah matahari inilah yang kemudian membuat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini susah untuk maju. Karena kita ketika dengar kata budaya, biasanya yang kata kedua yang muncul kemudian adalah moral gitu. Budaya gotong royong, budaya jujur, budaya ya segala macam yang lain tuh. Jadi segala sesuatu yang dianggap baik gitu dikaitkan dengan kebudayaan. Nah, ini kemudian menjadi problem. Kalau kita punya undang-undang kebudayaan, pada waktu itu judulnya belum ada pemajuannya ya, undang-undang kebudayaan, apa yang mau diatur? Apakah moral masyarakat Indonesia atau apa? Nah, inilah yang kemudian menjadi pusat perdebatan selama 30 tahun ini. Jadi ada yang bilang kebudayaan itu harus ngikut kuncangan ningrat, mulai dari agama segala macam di bawah kebudayaan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan. Karena kalau kebudayaan itu termasuk agama, termasuk bagaimana kita memandang baik dan buruk segala macam, tidak mungkin dibuat undang-undangnya. Yang ada maka Indonesia menjadi negara yang sangat otoriter gitu. Nah, inilah yang kemudian membuat pada waktu itu sekitar 40 seniman bergabung dan membentuk koalisi seni. Jadi koalisi seni memang dibentuk tujuannya satu, mengintervensi RUU Kebudayaan. Itu di 2012 kami berdiri dan advokasinya mulai berjalan dengan serius itu di 2014. Itu koalisi sini mulai advokasinya di 2014, kami bikin berbagai diskusi sampai akhirnya kami menemukan satu jalan bahwa yang namanya undang-undang untuk mengatur kebudayaan maka harus memberi ruang lingkup kebudayaan itu sebagai hal yang terbatas gitu. Nanti di sini akan dijelaskan itu batasannya seperti apa. Dan kemudian undang-undang ini tidak boleh judulnya itu kebudayaan aja. Harus dikasih sesuatu gitu. Jadi kita harus memberikan kualitas lah gitu kepada judulnya. Karena kalau kita hanya mengatur RUU kebudayaan maka bisa sangat liar. Nah, pada waktu itu di tahun 2014 ada 3 hal yang paling ditakutkan dari draft RUU pada masa itu ya. 1, negara pada waktu itu berniat membuat yang namanya Dewan Kebudayaan Nasional. Apa fungsinya? Fungsinya adalah memitigasi kalau ada kebudayaan yang punya akibat buruk pada masyarakat. Jadi udah kebayang ya, mereka akan punya satu dewan yang bisa menilai mana kebudayaan baik dan mana kebudayaan buruk. Yang buruk ini bahasanya pada waktu itu dimitigasi. Jadi ibaratnya entah itu diubah atau dilarang sama sekali. Siapa saja isi dewannya? Ada polisi, ada pemuka agama, nah bisa dibayangkan lah seperti itu keadaannya. Dan kedua,
Undang-undang RUU Kebudayaan pada waktu itu punya semangat proteksionisme ya. Mungkin kita sering dengar aja bahwa budaya Indonesia ini semakin tergerus oleh kebudayaan asingnya. Itu adalah salah satu konsiderannya pada waktu itu. Jadi kita punya RUU Kebudayaan tujuannya memproteksi kita. Jangan sampai kebudayaan Indonesia yang adiluhung itu tercemar oleh pengaruh budaya luar. Nah, yang terakhir adalah mereka di RUU itu punya keinginan untuk menstandardisasi dan mensertifikasi budayawan. Nah, definisi budayawannya tidak jelas kan. Kalau misalnya kita dengar ada orang disematkan titel budayawan, apa pekerjaan dia? Itu kan hal-hal yang kemudian menjadi membingungkan. Nah, akhirnya sepanjang 2014 sampai 2017 koalisi seni berusaha merangsek ke DPR gitu ya, bertemu dengan Kemendikbud, bertemu dengan panjanya di Komisi 10 dan kawan-kawan, dan menawarkan satu konsep yang namanya pemajuan kebudayaan. Nah, ini nanti akan dijelaskan di bawah mengapa itu yang diambil. Dan ternyata setelah di 2017 itu disahkan, advokasi nggak selesai gitu. Betul tadi kata teman-teman di LBH Apik gitu ya, bahwa ketika undang-undang itu diketok, maka kerja baru dimulai sebetulnya. Kita harus memastikan peraturan turunannya itu disusun dengan baik dan melibatkan masyarakat. Koalisi Seni sampai hari ini masih terus mengawal, sudah ada penyusunan PP-nya, udah ada penyusunan Perpres dan Permennya gitu ya. Nah, sampai hari ini masih dikawal terus, sudah hampir semuanya selesai, tinggal satu aja yang belum, ada satu permen yang belum selesai, tapi selebihnya sudah selesai semua, ada 14 ini ya, peraturan turunan, dan 14-14-nya udah disusun. Dan kemudian koalisi seni sadar bahwa isu pemajuan kebudayaan ini tidak populer di pegiat HAM. Sehingga koalisi seni memandang perlu ada semacam refleksi tahunan. Jadi setiap tahun mulai dari 2017 sampai kemarin di 2022 itu koalisi seni selalu bikin refleksi, setahun ini udah ngapain, setahun kemudian udah ngapain lagi. Dan itu yang menjadi salah satu metode supaya pemerintah itu nggak pernah lupa bahwa mereka punya PR. Nah, itu juga mungkin 14 aturan turunan ini bisa selesai dalam jangka waktu ya bisa dibilang oke lah 4 tahun gitu. Kalau kita lihat undang-undang film terbit di 2009 sampai hari ini baru 1. Masih banyak banget yang belum dibikin peraturan turunannya. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa kita ambil ya, bahwa peraturan seprogresif apapun kalau kemudian peraturan turunan yang nggak dikawal, ya udah dia akan mandek di satu tempat, dia nggak akan bisa diimplementasi. Oke, ini udah kita lewatin aja. Ini contoh beberapa rilisan koalisi seni terkait undang-undang pemajuan kebudayaan. Jadi ada laporan tahunannya, ada bukletnya, kemudian ada rilisan-rilisan kecil terkait satu hal-hal yang spesifik ya di undang-undang. Misalnya ini ada dana perwalian kebudayaan, itu dana abadi yang kemarin baru diluncurkan pemerintah. Jadi memang advokasinya sangat spesifik. Nah, sekarang kita masuk ke undang-undangnya sendiri. Ini kan undang-undang pemajuan kebudayaan masih sangat asing ya buat beberapa teman-teman pegiat HAM walaupun sudah 5 tahun disahkan. Jadi koalisi seni mengambil istilah pemajuan itu langsung merujuk ke Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar itu ternyata sudah dijelaskan dengan tegas bahwa tugasnya negara terhadap kebudayaan itu memajukan. Gitu. Jadi kata yang dipakai itu bukan melestarikan, gitu. Kata yang dipakai itu bukan yang lain, tapi memajukan, advancement gitu. Nah, itu ternyata kalau ditilik secara bahasa, melestarikan itu berarti mati. Ya kan biasanya kalau kita bilang melestarikan budaya, berarti kita membuat budaya itu tidak berkembang, masukin museum, tutup, udah. Jadi yang kita lihat adalah budaya yang nggak pernah berusaha relevan lagi dengan zamannya, dan itu yang terjadi pada Indonesia. Ketika kita ngomongin budaya, yang kita omongin adalah museum. Ketika kita ngomongin budaya, yang kita omongin pasti hal-hal yang mungkin secara kehidupan hari ini udah nggak lagi relevan, tapi masih dianggap sebagai eksotis gitu. Oh, karena ini tua nih, karena ini tradisi, kita nggak boleh bikin dia berubah. Nah, inilah yang kemudian membuat Indonesia itu sangat merasa inferior dibanding negara-negara lain yang kemudian mereka menganggap budaya itu hal yang selalu bisa berkembang.
di hari ini kita masih bisa memanfaatkan tradisi kita yang lama. Mungkin tidak dengan penggunaannya yang dulu, tapi dengan penggunaan yang baru. Nah, itulah kemudian kenapa istilah pemajuan itu menjadi sangat penting buat koalisi seni. Dan ini memberikan satu kepercayaan diri bahwa kebudayaan kita harus maju dan bisa mewarnai peradaban dunia, bukan sebaliknya. Bukan Indonesia takut kebudayaannya dipengaruhi oleh asing. Nah, itu kan hal yang sangat fundamental ya ketika kita menyusun satu kebijakan, satu peraturan perundang-undangan. Apa yang menjadi dasar dia disusun, itulah yang harus diperbaiki terlebih dahulu ya. Dan ini mempengaruhi mindset para anggota parlemen di DPR. Nah, pemajuan kebudayaan sendiri sebetulnya satu konsep yang sederhana ya. Bagaimana kita melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan, jadi resilience bahasa Inggrisnya, ketahanan budaya kita, dan kontribusi kita terhadap peradaban dunia yang tadi udah aku bilang ya. Jadi kita jangan inferior gitu. Nah, pada waktu itu yang ditekankan. Dan ini terdiri dari 4 tahap. Kita harus melindunginya dulu. Setelah kita melindungi, kita bisa kembangkan. Setelah kita kembangkan, baru kita manfaatkan. Nah, biasanya kalau orang Indonesia itu gimana memanfaatkannya gitu. Pelindungan dan pengembangan ini nggak dipikirin. Gimana caranya kita dapat duit dari jual budaya. Gimana caranya kita menang perlombaan ABCD di luar negeri dengan budaya kita gitu. Tapi soal pelindungan pengembangan ini jarang sekali dipikirkan. Dan 3 hal ini tidak akan berjalan kalau kita nggak melakukan pembinaan terhadap orang-orang yang menjalankan ini. Nah, ini semua nanti bisa dilihat. Ini juga sederhana aja semua. Nah, ini juga ya mungkin dibacain sedikit ya, bahwa ini yang penting hal-hal yang mungkin muncul dan merupakan satu cukup kaget pada waktu itu ya, karena kata-kata ini bisa lolos misalnya ini keberagaman. Jadi di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu satu yang sudah lahir itu keberagaman. Jadi undang-undang ini secara tegas mengakui bahwa Indonesia itu beragam. Walaupun pada waktu itu kami memang masih menyayangkan muncul kata toleransi ya. Karena kita tahu toleransi berarti kita menahan diri untuk tidak bereaksi terhadap hal yang buruk. Padahal seharusnya keberagaman itu bukan hal yang buruk kan. Gitu. Kenapa selalu disebut toleransi? Nah, ini kemudian sangat disayangkan, kami menganggap ini satu kekalahan kecil ya. Karena seharusnya yang dianggap ya udah kita harus ramah terhadap keberagaman. Gitu. Karena kalau kita toleran, berarti sebetulnya kita nggak suka, tapi kita akan menahan diri atas ketidaksukaan itu. Nah, itu kan hal yang sangat fundamental gitu. Nah, kita ada kebebasan berekspresi secara spesifik di sini, dan ini ditekankan karena asumsinya kita tidak akan mungkin maju, kebudayaan kita tidak mungkin semakin kaya kalau ekspresinya itu nggak bebas. Jadi mungkin ini salah satu hal-hal yang bisa kita lihat bahwa ya undang-undang ini cukup progresif lah di masa sekarang. Nah, ini tujuannya tidak perlu dibaca. Tujuan yang 1-9 ini sebetulnya nggak terlalu penting. Yang paling penting itu yang bawah kalau bagi koalisi seni. Jadi memang undang-undangnya cukup aneh ya. Jadi setelah 9 tujuan, tiba-tiba ada tujuan terakhir gitu. Nah, ini yang pengen diangkat, bahwa kebudayaan itu menjadi haluan pembangunan nasional. Sangat sering kita taruh pembangunan kita itu selalu kalau nggak berkembangnya GDP, meningkatnya pendapatan negara, meningkatnya purchase parity power gitu, meningkatnya pendapatan per kapita segala macam, tapi nggak pernah ini jadi haluan gitu. Padahal ketika kebudayaannya maju gitu ya, itu sudah barang tentu yang namanya ekonomi biasanya akan ikut. Nah, dia kan biasanya orang akan dengan mudah bilang, wah Korea itu kebudayaannya maju kemudian dia bisa kaya. Padahal kalau dibanding dengan Korea, Indonesia udah superlatif gitu ya. Kita mulai dari etnisnya banyak dan masing-masing etnis itu pun ekspresi kebudayaannya pun nggak terhitung gitu dibanding Korea yang monokultur. Nah, ini yang tadi dibilang bahwa ketika bilang kebudayaan kita harus kasih ruang lingkup. Jadi kita kebudayaan bukan hal-hal yang moralistik ya, bukan kebudayaan gotong royong, bukan budaya jujur segala macam. Itu tempatnya di tempat lain lah kalau kita ingin mengembangkan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu spesifik di 10 hal ini. Gitu ya. Jadi jelas tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Nah, khusus untuk seni, gitu ya. Seni ini di dalamnya termasuk seni penciptaan baru, seni kontemporer, gitu. Jadi memang yang lain tradisi, tapi untuk seni tidak ada. Tidak ada. Tujuan kebudayaan ini tidak menutup ada perubahan.
Banyak orang tuh ketika baca kebudayaan itu bahasa. Kalau udah bahasa ya bahasa aja, dia nggak mungkin ritus gitu. Nah, padahal cara membacanya begini. Misalnya kita punya satu kebudayaan ya, kain geringsing satu gitu. Nah, tapi kain geringsing ini ternyata banyak banget. Dia bisa sebagai adat istiadat gitu ya. Ketika dia digunakan untuk bermusyawarah, dia bisa sebagai ritus. Ketika digunakan dalam ritual penolakan bala atau ritual potok gigi, dia itu juga termasuk seni. Motifnya ada banyak. Ada teknologinya, tenun tradisional, dan ada pengetahuannya. Berbagai warna yang digunakan di dalam kain ini itu punya pengetahuan sendiri-sendiri. Misalnya buahnya nggak boleh dipetik, harus nunggu jatuh ke tanah segala macam. Jadi ada pengetahuan mengenai sustainability yang ternyata udah ada di dalam satu kain. Nah, inilah yang kemudian menjadikan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu sangat unik ya. Dia sifatnya itu sangat berusaha, sangat holistik, dan tidak terkotak-kotakkan di dalam kategori gitu ya. Undang-undang itu kan punya jebakan itu ya, sangat kategori gitu. Ketika satu sudah masuk di satu kotak, dia nggak bisa diperlakukan di kotak-kotak yang lain. Nah, inilah yang kemudian memang diusahakan pada waktu itu oleh tim penyusunnya bisa seperti ini. Nah, kemudian itu kan bagus ya. Kemudian bagaimana cara kita bisa betul-betul menjalankan ini? Makanya di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ada yang disebut dengan ini, salah satu konsep yang ditawarkan, bahwa kita tuh sangat lemah di pendataan Indonesia. Ketika misalnya Indonesia ditanya apakah betul batik itu punya kita. Nah, Indonesia tuh lemah banget di penelitian segala macam. Kita jarang sekali punya bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan betul satu kebudayaan itu otentik milik Indonesia. Maka dibuat ini sistem pendataan kebudayaan terpadu, dan ini yang unik adalah pemerintah itu cuma bikinin sistemnya. Bukan pemerintah kemudian ditugaskan untuk nyari datanya, tapi sistem ini dibuat untuk memfasilitasi masyarakat yang punya data-data untuk bisa menyambungkan data mereka ke sini. Jadi dibayangkan seperti Wikipedia ya, semua orang, semua warga negara itu bisa input pengetahuannya mereka, dan di platform ini kemudian data-data kebudayaan itu bisa menyambung satu dengan yang lainnya. Ini mungkin bisa dilewati, karena yang tidak kalah penting ini. Di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu dipastikan arahnya itu harus dari masyarakat. Kan biasanya kalau kita tahu undang-undang apapun ya, itu yang namanya rencana induk itu dari pemerintah, top down. Pemerintah akan mengundang para ahli, dan kemudian ahli-ahli ini berdiskusi dengan pemerintah, mereka punya rencana kerja gitu, atau rencana aksi. Entah itu sebutannya grand design, entah itu sebutannya peta jalan, segala macam, ini pasti top down. Di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dikunci bahwa yang namanya perencanaan, menentukan kebudayaan kita mau dibawa kemana, itu harus dari bawah. Yang namanya rencana induk, itu nggak boleh dibikin kalau yang 3 di bawahnya ini nggak ada. Jadi kami pada waktu itu menawarkan konsep kayak musrenbang gitulah, tapi dengan lebih rigid ya. Kita nggak mau ada loophole. Pemerintah harus nunggu masyarakat di kabupaten kota bikin dokumen pokok pikirannya mereka. Jadi seperti belanja masalah ya. Apa sih yang dihadapi sama teman-teman di Purwokerto misalnya? Apa sih yang dihadapi sama teman-teman di Maumere? Apa sih yang dihadapi sama teman-teman di Manado misalnya? Nah, ini 516 kabupaten kota itu harus bikin. Setiap kabupaten kota bikin. Dan di situ diwajibkan masyarakat yang nulis. Pemda itu cuma nyediain forum untuk rapatnya doang. Mereka nggak boleh bikin sendiri. Begitu juga di provinsi, begitu juga strategi kebudayaan ya. Baru rilis hari Kamis kemarin, itu strategi kebudayaan akhirnya ditanda tangan sama Presiden Jokowi, padahal dokumen strateginya udah ada dari tahun 2018. Ini juga salah satu bukti bahwa walaupun udah berusaha cepat pelaksanaannya, yang namanya proses politik itu bisa sangat nyebelin. Strategi kebudayaan ini udah selesai, pokok pikiran dan segala macam itu sekitar 1 tahun sejak undang-undang ini jadi. Jadi pada waktu itu memang didorong untuk secepat-cepatnya kita bisa mengajak masyarakat untuk ikut di dalam menentukan arah pemajuan kita. Tapi ternyata strategi kebudayaan dari 2018 didiemin aja di mejanya Presiden. Baru ditanda tangan Kamis kemarin. Nah, sehingga sekarang kita harus mengejar waktu, mendorong pemerintah segera menerjemahkan strategi ini ya, yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi rencana kerja, menjadi rencana induk. Jadi sekarang kita udah punya strateginya, pemerintah sedang menyusun rencana induknya. Harapannya kebudayaan ini bisa dapat porsi yang jauh lebih besar di RPJPN 2025-2045. Jadi selama ini kan kebudayaan itu selalu jadi anak tiri lah istilahnya ya.
Nah, itu dengan sistem ini kita memastikan yang namanya rencana pembangunan itu harus melibatkan kebudayaan. Karena tertulis bahwa rencana induk ini wajib disertakan di dalam RPJMN dan RPJPN gitu. Nah, jadi mungkin itu gambaran sekilas dari bagaimana undang-undang ini disusun dan bagaimana kemudian memang dirancang sedemikian rupa supaya kepentingan seni budaya itu bisa diakomodasi oleh pemerintah. Dan di undang ini juga tidak ada satupun ketentuan pidana, tidak ada satupun kewajiban yang diberikan kepada masyarakat. Jadi nggak ada tuh masyarakat wajib menjaga moral gitu, nggak ada. Isi undang-undang ini hanya satu, mewajibkan pemerintah menjadi fasilitator. Jadi undang-undang ini kata wajib itu nggak untuk masyarakat, nggak untuk setiap orang. Kata wajib itu untuk pemerintah semua. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib, pemerintah dan pemerintah daerah harus gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu pengalaman yang baik gitu ya, bahwa kalau kita memang memiliki konsep yang kuat gitu, kita bisa kok mengadvokasi satu peraturan perundang-undangan yang memang didesain untuk mendorong partisipasi masyarakat gitu. Mungkin itu aja dari aku, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hafiz sudah memaparkan ini soal perkembangan undang-undang yang sebenarnya sudah ada dari tahun 2017, yaitu pemajuan kebudayaan. Saya juga baru tahu tadi kenapa menggunakan kata pemajuan, bukan pelestarian. Nah, saatnya sekarang saya lempar ke forum yang ingin bertanya. Silakan, tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Mbak Dian Novita, kemudian ada Mas Rinaldi, dan terakhir Mas Hafiz. Untuk teman-teman di forum, kalau ada yang mau bertanya, langsung saja bisa langsung buka aja ya mic-nya masing-masing, atau kalau misalnya yang tidak mau terlihat bisa langsung di chat aja. Ada yang mau bertanya? Pertanyaan sama narasumbernya ya. Aku mau tanya nih, Mbak. Perkenalan dulu. Ini ya, makasih. Saya Stania dari Koalisi Hutan Kayu. Oke, ini menarik banget ya. Mungkin karena waktunya juga udah tinggal 15 menit, maka saya cepat aja. Jadi kita juga sadar bahwa Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini sebenarnya cukup revolusioner juga, dan sebenarnya untuk kekerasan seksual itu masih dipandang sebagai code of silence di berbagai komunitas ya, termasuk komunitas seni dan budaya juga gitu kalau kita dengar beberapa kasus-kasus terakhirnya. Nah, mungkin tadi dipaparkan oleh Mas Rinaldi Ridwan dan juga Mbak Dian Novita bahwa masih ada beberapa pekerjaan, masih ada beberapa PR terkait kekerasan seksual dan juga definisi perkosaan. Nah, saya ingin tanyakan seperti misalnya kalau ada kasus seperti Reinhard Sinaga di Manchester gitu, apakah sebenarnya sudah dapat ditangani di Indonesia dan bagaimana sebenarnya tindak lanjutnya? Dan yang kedua, mungkin terkait dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, kita tahu kita mendengar ada banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual di kalangan perfilman, komunitas budaya, dan juga yang cukup menyita perhatian nasional gitu ya. Dan kemarin sempat dibahas juga oleh Badan Perfilman Indonesia bahwa sebenarnya masih ada mungkin ini juga salah satu dari perhatian koalisi seni ya, perlu adanya SOP untuk kekerasan seksual di komunitas perfilman, dan juga mungkin perlu juga kalau misalnya di luar negeri itu ada yang namanya koordinator intimasi gitu ya, kalau pada saat melakukan hubungan yang cukup intim di antara pemain film atau aktor atau ekspresi kebudayaan, dan itu sepertinya belum ditemukan di ekosistem industri budaya, seni, dan perfilman Indonesia. Mungkin bisa minta jawabannya dari Mbak Dian Novita, Mas Rinaldi, dan Pak Mas Hafiz Gumai dari dua pertanyaan saya tersebut. Terima kasih. Oke, langsung diborong nih 3 narasumber. Pertama ke Mbak Dian dulu deh. Silakan Mbak ditanggapi. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh Reinhard Sinaga, sebelum tindak pidana kekerasan seksual ini ada, itu pasti akan rumit banget. Pasti akan lepas orang seperti Reinhard, ya kan? Karena di dalam KUHP kita itu tidak mengenal perkosaan selain melalui penis ke vagina. Itu dalam KUHP kita. Nah, itu yang menjadi permasalahan sehingga kadang LBH Apik pun ketika menangani kasus yang tidak seperti didefinisikan dalam KUHP, itu cenderung pelakunya lepas. Dan apalagi kalau
itu menimpa perempuan dewasa. Kalau anak lain ya, kita udah punya batasan yang clear soal anak. Bahkan persetubuhan, kalaupun anaknya bersepakat terhadap persetubuhan tersebut, makanya kenapa di Undang-Undang Perlindungan Anak kita pakainya persetubuhan ya, karena biar kena semuanya gitu ya. Maksudnya baik itu dipaksa atau tidak dipaksa, ketika dia anak, dia pelakunya akan dikenakan sanksi gitu ya. Nah, ketika perempuan dewasa ataupun ketika orang dewasa, baik laki-laki gitu ya, itu akan rumit dalam penanganan kasusnya di Indonesia dengan undang-undang yang ada. Nah, di dalam tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya kita sudah bisa melaporkan kasus seperti yang dialami oleh Reinhard Sinaga, pelakunya Reinhard Sinaga di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tetapi memang lagi-lagi memang masih banyak tantangannya ya dalam pelaksanaan TPKS ini gitu. Karena harus dipastikan turunan-turunannya seperti apa, apalagi definisi perkosaan itu belum ada di dalam TPKS kita. Janjinya ada di dalam KUHP. Nah, itu yang harus kita pastikan bahwa dalam KUHP yang terbaru tidak hanya bicara perkosaan itu melalui penis dan vagina, tetapi dia diperluas ya, maknanya diperluas terkait perkosaannya. Itu udah pasti orang yang seperti Reinhard Sinaga akan kena dengan definisi yang diperluas itu. Nah, oleh karena itu di TPKS sendiri, kalau misalnya kejadian seperti yang dilakukan oleh Reinhard Sinaga kemudian dia berkaitan dengan misalnya direkam diperluas dikaitan dengan unsur tindak pidananya, unsur tindak pidana KS-nya gitu ya definisinya. Misalnya pelecehan seksual, unsur-unsurnya apa saja? Apa sih yang disebut dengan pelecehan seksual, baik fisik maupun non fisik? Yang fisik itu apa, non fisik apa? Pemaksaan, penyiksaan seksual itu yang bagaimana? Eksploitasi seks bagaimana, perbudakan seksual yang seperti apa. Nah, itu yang definisi-definisinya itu diterjemahkan di dalam unsur-unsur tindak pidana. Jadi harapannya lebih mempermudah aparat penegak hukum kita untuk melihat kalau definisi saja kan perkosaan adalah bla bla bla. Itu kan tanpa disebut unsurnya satu ada relasi kuasa, kemudian ada pemaksaan, ada penetrasi misalnya kayak gitu. Itu baru lebih memudahkan ketika kita aparat penegak hukum kita menangani kasusnya. Itu yang masih menjadi PR sampai saat ini. Mudah-mudahan nggak tahu KUHP ini kapan pembahasannya akan selesai dan mudah-mudahan KUHP-nya masuk soal itu gitu ya. Sehingga penjahat seperti Reinhard Sinaga ini bisa kita tangani kayak gitu. Karena kekhawatirannya saat ini dalam di dalam KUHP misalnya dia tidak mencantumkan tersebut, ketika terjadi kasus perkosaan, maka percuma kita punya undang-undang TPKS. Jadinya ya, ketika kasusnya perkosaan maksud. Karena dia tidak ada di dalam penyebutannya definisinya dalam tentang perkosaan dalam undang-undang TPKS. Nah, itu yang agak bikin kemarin oke, kita dapat nih undang-undang ini berhasil, tetapi kok malah akarnya bukan akarnya sih. Kenapa yang paling utama dari kasus kekerasan seksual malah nggak masuk? Itu agak ini juga sih kemarin kita agak kecewa, tapi ya udah berjuang lagi gitu loh. Di dalam KUHP harus kita pastikan ada kayak gitu. Nah, itu kalau yang berkaitan dengan kasus Reinhard Sinaga. Yang kedua, maaf saya lupa. Yang kedua tadi apa, Mbak? Untuk ini sih sebenarnya komunitas budaya gitu ya, komunitas budaya dan seni belum adanya SOP gitu ya untuk penanganan kekerasan seksual misalnya di industri perfilman gitu, hal-hal yang dihadapi secara praktis. Dan juga kalau misalnya di industri perfilman barat kita mengenal ada koordinator intimasi untuk memastikan bahwa pada saat melakukan adegan yang cukup intim gitu ada yang sudah ada ekosistemnya gitu. Nah,
lembaga-lembaga donor ataupun lembaga-lembaga NGO lainnya untuk punya peraturan serupa. Jadi dan di dalam Undang-Undang TPKS ini kan sebenarnya unsur-unsurnya sudah disebutkan, misalnya pelecehan seksual non fisik itu apa, fisik itu apa. Maksudku ini mempermudah kita ketika dalam penyusunan SOP. Itu sih dari aku. Oke, mungkin bisa langsung ke Mas Hafiz dulu ya, sebelum ke Mas Rinaldi. Soalnya tadi sempat ada pertanyaan dari Stania, dan juga sekaligus menjawab, ini ada pertanyaan yang masuk lewat chatting ke Mas Hafiz. Bagaimana langkah selanjutnya, langkah advokasi dari KSI setelah strategi kebudayaan disusun? Apa saja langkah-langkah advokasi agar rencana induk bisa masuk RPJPN? Bagaimana KSI menggalang partisipasi stakeholders supaya advokasi ini bisa goal? Ini dari Mbak ya, mau yang kasih. Silakan Mas Hafiz. Oke, mungkin yang pertama dulu ya, tadi pertanyaan dari Mbak Stania. Nah, memang standar operasi, satu prosedur standar bagaimana caranya menjalankan industri mereka dengan aman gitu ya, tidak ada pelecehan seksual terjadi, kalau terjadi bisa apa yang dilakukan segala macam. Nah ini kemudian belum bisa diterapkan di sektor-sektor lain, karena di sektor-sektor lain pun pemainnya macam-macam. Contoh musik, seorang musisi dituduh melakukan pelecehan seksual, dia itu musisi A, dia itu ada di satu label gitu ya, katakanlah labelnya label putih gitu, record label putih. Ketika dia di cancel oleh record label putih, si musisi A ini kan bisa geser aja ke record label yang lain, tetap bisa dapat satu perjanjian gitu ya, kerja segala macam, dikontrak sama label barunya, dan mungkin penggemarnya juga nggak akan hilang gitu. Nah inilah yang kemudian membuatnya menjadi sulit di kotak-kotakan, karena kalau kita pengen bikin satu SOP yang berlaku di satu industri, maka semua pemain industrinya harus sepakat. Katakanlah ketika satu aktor udah di blacklist, maka semua rumah produksi nggak boleh lagi pakai jasa aktor ini misalnya. Nah, itu kan bisa dilakukan katakanlah dengan fakta integritas gitu. Jadi semua orang yang berkaitan dengan produksi sebuah karya harus menandatangani sebuah fakta, katakanlah bahwa dia tidak pernah melakukan pelecehan dan tidak akan melakukan, dan kalau misalnya itu terjadi, dia bersedia untuk mengundurkan diri misalnya. Ya, karena sulit ya kalau kita bilang satu sektor, misalnya kayak sastra, dia ketika di cancel oleh satu komunitas sastra, dia bisa pindah ke komunitas yang lain gitu. Nah hal inilah yang kemudian menjadikannya sangat sulit ketika kita mau menerapkan satu SOP tunggal gitu. Belum lagi kita bicara masalah beda-beda metode mereka berkesenian gitu. Misalnya kalau yang tadi kan jelas ya, film itu kadang ada adegan hubungan seksualnya, harus ada satu SOP bagaimana itu dilakukan. Nah tapi kan kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi di sastra misalnya atau di teater, ini kan karena kebiasaan untuk istilahnya ya, bukan berguru ya. Jadi istilahnya banyak sekali seniman-seniman muda yang kemudian ibaratnya itu, bahasa Jawanya tuh kayak nyantrik gitu ya. Ya itulah, menjadi apprentice gitu ya oleh seniman-seniman yang lebih senior. Nah ini kan hubungan relasi kuasa ini ya yang kemudian banyak sekali menimbulkan pelecehan-pelecehan seksual. Nah ini yang kemudian kadang tuh nggak bisa kita terus deteksi kapan terjadi dan bagaimana terjadinya. Nah ini yang memang butuh satu pemahaman ya, bahwa untuk urusan pelecehan seksual tuh nggak sesederhana kita bikin SOP tunggal gitu. Bahwa semua pelaku seninya harus sadar ada risiko kejahatan terjadi, dan ketika kejahatan terjadi itu memang kita harus mendahulukan korban, karena banyak banget kejadian gitu. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang dengar ya, sastra gitu, banyak penulis yang diduga melakukan tapi sampai sekarang nggak pernah mendapatkan tindakan gitu, tidak pernah ditindak segala macam, mentok-mentok cuma bisa di istilahnya orang sekarang tuh di spill, kemudian di cancel, udah itu aja.
Tapi bagaimana cara mereka diminta mempertanggungjawabkan gitu ya secara hukum, nah itu masih sulit. Dan mungkin apa yang dilakukan Mbak Dian dan teman-teman APIK itulah yang menjadi kunci. Karena pada akhirnya seniman itu tetap warga negara kan. Ya, ketika ekosistem seninya tidak bisa menindak, ya kita harus balik ke ya setiap warga negara harus diminta pertanggungjawabannya ketika mereka melakukan kejahatan. Mungkin itu ya. Dan mungkin pertanyaan kedua, ini yang mungkin terlalu teknis di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, tentu saja yang paling penting adalah mengajak sebanyak-banyaknya pemangku kepentingan untuk tahu bahwa undang-undang ini ada dan tahu bahwa apa dampaknya kalau kita tidak mengawal. Gitu. Nah, karena kadang-kadang itu kalau kita berbicara dengan para pegiat seni budaya, mereka itu tidak terlalu akrab dengan metode-metode yang sering dilakukan oleh mungkin teman-teman di sini, bahwa ada yang namanya advokasi, kita harus belajar bahasa pemerintah, yang namanya birokrasi itu memang harus diintervensi, diajak ngobrol gitu. Nah, kebanyakan teman-teman seni budaya ini karena memang bekerjanya lebih emosional gitu ya, mereka cenderung ya pemerintah sudah kewajibannya melayani kita sebagai warga negara. Jadi kadang itu masih sangat naif gitu ya. Nah, sementara di teman-teman yang pegiat demokrasinya, yang terbiasa melakukan advokasi, ini sama sekali tidak akrab dengan seni gitu, bahwa seni budaya ini hal yang juga butuh untuk diadvokasi loh, nggak cuma sebagai alat. Nah, kadang ini yang memang menjadi problem ya. Sering banget koalisi seni dihubungin sama organisasi-organisasi HAM, pertanyaan yang muncul, koalisi seni bisa nggak nyambungin kita sama seniman A, kita punya kampanye nih gitu. Koalisi seni bisa nggak bantuin kita untuk kampanye lingkungan? Koalisi seni bisa nggak bantuin kita untuk kampanye anti korupsi? Padahal yang namanya isu lingkungan, isu korupsi, isu kekerasan seksual itu terjadi sama seniman gitu. Dan seni sendiri sering banget luput bahwa mereka seakan-akan tuh satu kelompok masyarakat yang haknya itu udah terpenuhi, padahal sama sekali belum. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hafez. Gimana Stania? Masih ada pertanyaan lagi ya buat Mas Rinaldi ya tadi ya? Lebih ke refleksi atau kan tadi kan mengindeksasi keywords ya dari peraturan dari 45 sampai 2022. Ada nggak sih kayak seperti kasus Reinhard Sinaga seperti yang tadi saya tanyakan di awal gitu, dan apa sih refleksinya gitu dalam indeksasi peraturan perundang-undangan Indonesia terutama di bidang kesehatan seksual gitu. Terima kasih. Oke ya, jadi gini, mungkin agak berbeda ya sudut pandangnya, karena gini, ketika yang saya teliti adalah pendidikan kesehatan reproduksi. Di Indonesia kan ketika kita bicara pendidikan seks, orang tuh orang termasuk pemerintah juga nggak berani pakai keywordnya seks gitu ya. Jadi keyword yang dipakai adalah kesehatan reproduksi. Nah, termasuk juga ketika kita meneliti seksualitas. Jadi keyword yang digunakan itu adalah jadinya harus pakai keyword-keyword yang mungkin keyword terselubung, tapi ternyata itu keyword yang berhubungan langsung dengan seksualitas. Contoh, kekerasan itu kan ternyata komponennya luas gitu, dan ternyata ketika saya pakai keyword seksualitas, kekerasan, ada keluar tuh berbagai masalah terkait dengan seksualitas yang dibingkai dengan frame kekerasan. Terus ketika bisa juga pakai keyword kependudukan, itu kan mungkin urusannya apa kependudukan, dukcapil apa gitu. Tapi ternyata dari keyword kependudukan itu keluar hal-hal seperti layanan keluarga berencana, pembangunan keluarga gitu. Dan termasuk juga keyword seperti keluarga gitu. Dari keluarga itu mungkin orang mikir apa ya keluarga, nggak ada hal sesuatu yang kontroversial. Oh, justru dari keyword kayak keluarga itu keluarlah hal-hal seperti kontrasepsi, hal-hal seperti layanan kesehatan seksual, termasuk juga layanan yang sensitif seperti mungkin layanan kekerasan seksual, layanan aborsi. Nah, justru ketika kita bicara seksualitas itu ya komponennya luas banget, nggak cuma sekedar ketika bicara kesehatan reproduksi, tapi juga ada kekerasan, ada kependudukan, ada HIV, ada yang namanya penyakit menular seksual, dan ada yang namanya hak remaja dan hak anak, termasuk juga keluarga. Mungkin seperti itu sih kalau yang dari skup yang saya bicarakan hari ini ya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Rinaldi. Sudah jelas ya Stania ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan berikut. Ini buat Mas Rinaldi dan Mbak Dian. Ada dari chatting Mbak Atia Nur. Apa yang harus atau telah dilakukan terhadap undang-undang anti-seks, terutama undang-undang pornografi? Diadvokasi lagi untuk direvisi atau move on saja dengan undang-undang TPKS? Mungkin Mas Rinaldi dulu, nanti itu Ini $1 million question sih. Karena akhirnya kan saya juga ketika menganalisa itu melihat
berbagai macam undang-undang yang protagonis dan antagonis ini levelnya apa? Ada yang level undang-undang, ada yang levelnya maksudnya tinggi-tinggian, mana sih yang mana level lebih tinggi dibanding mana yang akhirnya bisa berpengaruh gitu. Justru yang secara spesifik menyebutkan di main topik itu sebagai yang terkait dengan membahas topik sebagai informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi, itu justru turunan dari undang-undang pornografi gitu ya. Jadi undang-undang tertinggi itu yang mengatur tentang pendidikan seksual di Indonesia justru dari turunannya undang-undang pornografi yang mana melihat informasi kesehatan reproduksi itu dari kacamata pornografi, bukan dari kacamata hak, bukan dari kacamata kesehatan, bukan dari kacamata bagaimana pencegahan kekerasan, justru melihatnya dari kacamata pornografi. Saya sih justru melihatnya gini, kalau misalnya satu undang-undang diabolish itu kayak nggak tahu, kayak itu nggak memungkinkan gitu ya, karena turunannya udah banyak dan pendukungnya udah banyak gitu. Justru saya melihat undang-undang TPKS ini sebagai jadi kan saya terakhir analisis itu 2021 kayak yaudah lah gitu. Pas undang-undang TPKS ini terbit dan keluar keyword pendidikan kesehatan reproduksi walaupun di lampiran, itu menurut saya jadi sakti dalam artian akhirnya ada satu nih perangkat hukum di level undang-undang yang menyebutkan secara langsung pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi, bukan di peraturan turunannya tapi di undang-undangnya itu sendiri gitu. Jadi saya melihat kalau dari saya sendiri ya, karena kan juga advokasi TPKS ini juga emang panjang ya, walaupun saya nggak terlibat langsung. Ya maksudnya ini it's a matter of energi mana yang mau dipakai dan yang lebih worth it untuk mengadvokasi gitu. Kalau saya sih melihat justru karena civil society sekarang, apalagi terutama kelompok perempuan, lebih solid untuk mengadvokasi UU TPKS dan turunannya, menurut saya mungkin lebih worth it di situ ketimbang membuat koalisi baru, ngumpulin berbagai macam sumber daya untuk menolak si UU pornografi yang emang dari awal emang udah bermasalah gitu. Menurut saya gitu. Mbak Dian bisa langsung memberikan tanggapan? Ya, sebenarnya bicara soal undang-undang pornografi ini sebenarnya ini yang juga menjadi masalah besar ketika LBH Apik melakukan advokasi kasus ya secara langsung, karena kebanyakan terutama perempuan dewasa, lagi-lagi perempuan dewasa justru dikriminalisasi dengan undang-undang ini. Biasanya selalu dijuntokan, misalnya undang-undang ITE dijuntokan ke undang-undang pornografi. Dan itu korbannya selalu perempuan dewasa yang akan sangat sulit diadvokasinya di lapangan. Jadi makanya kami sebenarnya udah pernah juga melakukan ini ya, uji terhadap undang-undang pornografi ini, bahkan sejak setelah disahkannya gitu ya. Kemudian tahun 2008 kita juga sudah memiliki penolakan, bahkan di tahun 2020 juga sudah ada korban yang langsung menggugat ke MK ya, tetapi juga ditolak oleh MK dengan alasan bahwa undang-undang ini sudah mencantumkan apabila dipaksa maka dia tidak dikriminalisasi. Tetapi dalam tingkatan aparat penegak hukum kan belum tentu seperti itu. Ketika di dalam di aparat penegak hukum kita tuh hanya melihat dari satu pasal saja, misalnya kayak pasal 8 Undang-Undang Pornografi. Misalnya yang menyebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung konten pornografi. Nah, selalu pasal 8 ini saja yang dibaca oleh aparat kita gitu loh. Tidak melihat pasal-pasal lainnya yang disebutkan oleh Mahkamah Agung tersebut kayak gitu. Dan ngelesnya Mahkamah Agung kan bilangnya ya ini walaupun dikatakan bahwa ini undang-undang dia merugikan bagi perempuan, sebenarnya kan undang-undang ini tidak bicara perempuan, dia bicara setiap orang. Nah, itu salah satu ngelesnya di Mahkamah Agung ketika kita coba advokasi undang-undang ini. Jadi kita udah pernah advokasi juga bahkan jauh sebelum ada undang-undang TPKS kayak gitu. Dan sampai detik ini juga korban-korban yang datang ke Apik, dia adalah korban undang-undang ITE, pasal 27 gitu ya, ayat 1 tentang kesusilaan, tetapi dijuntokan paling banyak di undang-undang pornografi ini, pasal 8, dan mereka semuanya rata-rata dikriminalisasi. Nah, itu juga yang menjadi permasalahan kita saat ini, yang memang memang kalau memang masih harus digugat, menurutku juga
tidak masalah kita harus bikin entah tulisan, entah counter narasi soal undang-undang ini, yang undang-undang ini nggak penting banget sebenarnya. Tetapi terus bagaimana? Apakah kita terus aja nih atau kita pakai aja undang-undang TPKS? Bisa juga gitu, karena dalam undang-undang TPKS juga sudah mencantumkan beberapa hal ya terkait dengan terkait dengan kekerasan seksual yang berkaitan dengan elektronik misalnya dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita gunakan ketika kita melakukan pendampingan kasus kekerasan seksual. Nah, tetapi tantangannya saat ini masih banyak aparat penegak hukum yang belum mau menggunakan undang-undang ini, mungkin karena belum ada turunannya atau seperti apa. Walaupun sudah ada beberapa ya, kayak kemarin Bekasi sudah coba menggunakan ini, walaupun masih dijuntokan ya, belum menjadi undang-undang utama kayak gitu, belum menjadi undang-undang yang lebih utama digunakan. Tetapi paling tidak sudah ada aparat penegak hukum yang menggunakan undang-undang ini, dan memang tantangan kita paling tidak dalam 2 tahun ini itu undang-undang ini sudah bisa dipakai, begitu diterbitkan sudah bisa dipakai ya. Tetapi menjadi ujiannya dalam waktu 2 tahun ini dia sudah bisa belum dibuktikan gitu implementasinya. Dan satu lagi sebenarnya undang-undang TPKS ini walaupun sudah disahkan dia kena ujian di kasus Sambo saat ini ya, kasusnya Putri Chandrawati ini ya gitu. Jadi yang itu ujiannya apa? Kalau misalnya undang-undang TPKS kan bilang bahwa satu saksi korban saja itu sudah bisa jalan kasusnya. Nah, kebetulan di kasus yang istrinya Bu Putri ini kan hanya satu saksi korban ya. Itu sudah bisa diproses. Sebenarnya itu baik buat korban gitu. Tetapi untuk kasus yang ada sekarang dia kayak jadi ujian, kayaknya orang makin mempertanyakan apakah itu bisa digunakan, kesaksian satu orang korban itu bisa memberikan keadilan bagi orang lain dan lain sebagainya. Itu tantangannya banyak dan baru disahkan ujiannya juga udah besar ini undang-undang TPKS. Oke, baik. Untuk pertanyaan saya tutup dulu karena saya sudah diperingatkan oleh Mas Queen. Ini sudah sedikit melewati waktu, tapi di akhir ini tentunya kita harus menjawab pertanyaan dari diskusi ini. Setelah peraturan perundangan pro demokrasi ini ada, lalu apa? Nah, saya minta closing statement nanti dari 3 narasumber. Ini seperti apa sih manfaat praktis yang didapat oleh masyarakat setelah undang-undang ini ada? Satu. Yang kedua adalah, tadi kan masalahnya adalah menunggu peraturan di bawahnya, aturan turunannya atau peraturan pelaksanaan di lapangan. Mengingat tahun depan itu udah masuk tahun politik. Nah, apa catatan-catatan teman-teman selaku pegiat demokrasi soal ini? Apakah nanti akan menunggu sampai 5 tahun seperti teman-teman di Koalisi Seni yang belum ada aturan-aturan di bawahnya, atau seperti apa? Silakan dimulai dari Mbak Dian dulu. Ya, tentu saja kita jangan menunggu ya. Menunggunya udah kelamaan gitu. Jadi sampai detik ini pun kita sudah coba mengawal, dan masyarakat sipil terutama gerakan perempuan itu juga sudah coba berkonsolidasi ya untuk mempelajari, bahkan kita juga mengundang misalnya ahli administrasi negara kayak gitu untuk diskusi dengan kita untuk berbicara kalau misalnya PP ini dilaksanakan itu hambatannya di mana atau di cantolan hukumnya di mana, itu sudah kita diskusikan, dan harapan kita, masukan kita ini bisa diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai leading sektornya. Jadi kita tidak berhenti, dan dan kita dalam waktu sampai akhir tahun ini kita tetap akan mengupayakan mendorong paling tidak ada 1 atau 2 peraturan pelaksana yang bisa disahkan di tahun ini. Gitu. Jadi dorongan dari masyarakat sipil tetap diperlukan supaya kebutuhan korban bisa segera kita penuhi ya, jangan nunggu lagi gitu, dan nunda lagi. Untuk manfaat praktis di lapangan selaku misalnya masyarakat umum dengan adanya UU TPKS ini, apakah harus menunggu yang aturan itu selesai atau bisa seperti apa? Yang sebelumnya ya tidak harus menunggu sampai peraturan pelaksana selesai, karena Undang-Undang TPKS kan di dalam undang-undang ini sudah disebutkan, undang-undang ini berlaku sejak disahkan. Berarti
siapapun mereka yang merasa dia menjadi korban dan dirugikan karena tindak pidana kekerasan seksual yang dia alami, dia sudah bisa melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum, ke pemerintah, bahkan bisa teman-teman menghubungi lembaga-lembaga layanan. Itu udah bisa dilakukan dari sekarang, jangan menunggu lagi, dan kita sudah diberikan istilahnya hak kita gitu ya sebagai warga negara ketika kita mengalami pelanggaran terhadap hak kita tersebut, maka kita istilahnya diakui oleh negara untuk bisa melaporkan kasus kita tersebut. Oke, terima kasih Mbak Dian, kita langsung ke Mas Rinaldi. Silakan Mas. Setelah tadi ada 10 aturan di tahun 2022, so what next? Jadi gini, saya memang kurang lebih 4 tahun ini memang fokus ke penelitian saya, tapi sebelumnya juga saya lebih banyak melakukan advokasi dan awareness raising. Memang godaan untuk untuk mengejar untuk selalu catch up dengan apa yang terjadi saat ini itu emang sangat besar gitu ya, bahwa kita jangan sampai ketinggalan dengan apa yang terjadi dan harus kalau bisa tuh ikut dengan arus yang terjadi, misalnya supaya make sure apa yang dikeluarin pemerintah itu tuh bisa terus-menerus dimonitor dan kita lihat sebenarnya progres seperti apa. Tapi di sisi lain itu penting juga buat kita step back untuk sebenarnya step back 1 langkah untuk nanti maju 5 langkah. Kayak contoh gini, ketika ngomong pendidikan seksual di Indonesia itu mungkin advokasinya advokasi nggak banyak gitu. Tapi ketika kita bertanya kepada Kementerian Pendidikan, ada sekitar 34 isu lainnya yang diadvokasi oleh civil society, dari anti korupsi, dari isu kekerasan, isu HIV, dan itu berkompetisi gitu. Sementara dari pemerintah melihat itu dari kacamata mereka yang kayak kok banyak banget, tapi dari kita tuh mungkin nggak pernah berkomunikasi dengan lain. Sebenarnya apa sih yang mau kita masuk, apa sih kurikulum di Indonesia, apa yang mau kita masukkan kurikulum pendidikan di Indonesia supaya nih kita nggak kompetisi tapi kita berkolaborasi gitu. Jadi gimana ceritanya 34 kita pengen kekeh masukin isu kita ke dalam kurikulum pemerintah itu. Jadi menurutku penting banget untuk kita untuk saling step back dulu untuk saling berkomunikasi sebenarnya apa yang mau kita advokasikan, bagaimana ini bisa dikolaborasikan, karena isunya kan kita kan bicara pendidikan seksual nggak cuma sekedar pendidikan seksual, ada isu kekerasan, ada isu HIV, ada isu kependudukan, bahwa itu adalah isu yang lintas isu, bukan sekedar isu yang ya selangkangan aja gitu. Jadi penting banget untuk kita saling berkomunikasi antar lintas bidang. Kayak tadi dibilang dari KSI, seringnya orang-orang datang ke KSI itu untuk minta cari bantuan seniman untuk bantu campaign. Padahal isunya beyond that, bahwa isunya bukan sekedar KSI tempat buat kumpulin seniman, tapi nggak juga, tapi juga bagaimana hak-haknya ini tuh masih banyak yang belum terpenuhi dengan lebih baik, kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Rinaldi. Langsung ke Mas Hafez. Ya, mungkin aku koreksi ya. Koalisi Seni udah berhasil menggolkan 13 dari 14 peraturan turunan. Jadi sebenarnya tinggal 1 gitu. Nah, ini mungkin juga tadi kalau ditanya kalau 1 tahun lagi tahun politik, kesempatan di mana? Justru kesempatannya paling besar di situ. Koalisi Seni menggolkan dana abadi kebudayaan 3 triliun. Itu karena Jokowi nyebut itu di debat presiden. Di tahun 2018 itu sebelum dia maju lagi 2019 ada Kongres Kebudayaan. Nah, di situ dia kemudian tiba-tiba nyebut bahwa saya berjanji akan menyediakan dana abadi untuk kebudayaan 5 triliun. Walaupun pada kenyataannya terjadinya hanya 3 triliun, tapi itu kan udah satu kuncian ya. Secara politik, Koalisi Seni selalu mengungkit itu. Sampai di tahun 2002 awal, baru Bu Sri Mulyani bilang, oke, dana abadi kebudayaan, namanya Dana Indonesiana, bisa berjalan, dialokasikan 3 triliun bersamaan dengan LPDP gitu. Nah, tapi itu kan menunjukkan bahwa ketika tahun politik itu tahun-tahun di mana para pembuat kebijakan ini yang sebagian besar adalah orang politik akan berusaha untuk mencari sebesar-besarnya gitu ya angin gitu. Kalau di kebudayaan itu ada istilah seniman itu tuh ibarat orang yang ngebantuin mobil mogok. Seniman yang disuruh dorong, begitu mobil ini jalan, senimannya ditinggal. Nah, itu yang kemudian menjadi pelajaran bahwa ketika seniman berhadapan dengan makhluk-makhluk politik ini, kita nggak bisa taken for granted, kita bantu mereka untuk meningkatkan elektabilitas, tapi kita nggak dapat apa-apa. Nah, itulah yang kemudian menjadi sangat penting gitu ya, untuk memformulasikan bagaimana menyelipkan agenda-agenda
kebijakan kita itu di masa-masa ini, di masa-masa rawan ini. Jadi di tahun 2018 peraturan presiden soal strategi kebudayaan, tata cara nyusun pokok pikiran dan strategi kebudayaan goal 2020, kemudian masuk dana-dana abadi di APBN walaupun lembaga pengelolaannya belum ada gitu ya. Kemudian di 2021 PP-nya yang isinya sekitar mungkin 10 peraturan turunan digabung jadi satu disahkan. Jadi memang justru ketika kita mau mengejar kebijakan-kebijakan itu keluar ya sekarang gitu. Karena kalau isu itu bisa dimainkan gitu ya di dalam mereka berjanji mengeluarkan janji politik, maka mau nggak mau itu akan jadi perhatian. Ingat sekali ketika saya bertemu sama beberapa teman-teman di Bappenas, mereka bilang kesulitan merencanakan sebutannya prosun ya, proposal penyusunan kebijakan, itu semua janji presiden itu pasti prioritas. Mereka pasti ditaruh di atas. Nah, kalau sampai katakanlah calon presiden siapapun itu menyebutkan untuk misalnya Mbak Dian gitu ya, ya nanti ketika saya terpilih, saya jamin katakanlah kekerasan seksual itu bisa berkurang misalnya gitu. Itu akan dijadikan kitab sucinya Bappenas gitu. Nah, kebetulan pada waktu itu kebudayaan dapat. Jadi kami dijanjikan dana abadi 5 triliun, kami dijanjikan segala macam ya strategi kebudayaan untuk 20 tahun ke depan, dan itu semuanya kejadian sekarang gitu. Paling ada beberapa hal kecil yang kemudian memang masih sulit gitu untuk didorong karena mungkin cukup sensitif, tapi ya sebagian besar tercapai. Dan mungkin itu juga ya karena kebudayaan itu isu yang tidak populer gitu ya, selalu dianggap sebagai entertainment di Indonesia. Jadi ketika kami bergerak untuk mengintervensinya ke pemerintah, nggak banyak gangguan, entah itu dari media atau dari lawan-lawan sesama anggota masyarakat juga gitu yang tidak suka dengan gerakan ini. Mungkin itu kalau dari saya. Terima kasih. Oh, sama satu lagi ya, yang tadi efek nyata. Efek nyatanya gampang. Sejak Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan jadi, semua teman-teman di daerah itu merengek ke Pemda-Pemda masing-masing, kapan nih kita punya perdanya sebagai turunan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dan saat ini itu udah hampir ada 50-an pemerintah daerah yang punya perda tentang kebudayaan dengan berbagai variasi ya. Ada yang nyebutnya pemajuan kebudayaan, ada yang nyebutnya pengembangan kebudayaan, ada yang nyebutnya pengelolaan kebudayaan, tapi pada intinya undang-undang ini ibarat membuka keran gitu, bahwa teman-teman pegiat kebudayaan di daerah itu sadar mereka punya hak untuk difasilitasi gitu ya, entah dalam bentuk hukum ataupun anggaran, dan mereka sekarang juga punya banyak kanal gitu, dengan adanya dana abadi misalnya, mereka nggak perlu bergantung lagi ditipu-tipu sama ASN di daerah gitu ya, yang cuma mau minta proposal tapi dananya harus di-cut 50%, mereka sekarang bisa langsung minta ke dana abadi misalnya. Nah, hal-hal inilah yang kemudian membuat teman-teman seniman ini merasa lebih berdaya, bahwa mereka sekarang punya satu alasan untuk menuntut negara, tugasmu itu memfasilitasi kami loh di undang-undang, dan mana gitu. Nah, ini yang menurutku menjadi dampak yang sangat nyata ya, apalagi setelah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu lahir. Itu. Baik, terima kasih Mas Hafez, juga Mas Rinaldi dan Mbak Dian. Maaf nih molor sekitar 20 menit, harusnya tadi udah selesai dari 20 menit yang lalu. Tapi ya, pembicaraan yang menarik, dan karena kedepannya ini merupakan PR kita bersama-sama, bukan hanya teman-teman pembicara yang terlibat diskusi, juga merupakan pekerjaan kita bersama untuk memantau pelaksanaan dari Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ke depan. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang sudah ada, yang sudah memberikan poin-poin pentingnya dalam perkembangan perundangan ya yang sudah disahkan. Nah, untuk materi mungkin saya akan nanya dulu ke Mas Queen atau dari FNS. Ya, FNF, sekarang FNF. Materi bisa di-share ke pesertakah atau bagaimana? Kalau ada peserta yang pengen tadi, kayaknya ada PowerPoint dari Mas Hafez, bisa di-share atau gimana? Ya, itu tergantung para pembicaranya, apakah materinya boleh di-share ke para audiens. Kalau dari aku materinya bisa, cuma kalau memang materi itu sebetulnya ringkasan dari website Koalisi Seni yang dibikin khusus untuk pemajuan kebudayaan. Ini ada aku taruh di kolom chat. Jadi sebenarnya PPT itu bisa dibagi, tapi kalau mau lebih lengkap bisa langsung akses ke website itu.
Ya, Baik. boleh Mas Aquino, silakan saja di-share ke teman-teman. Tapi di situ aku menjelasin awalnya terkait kenapa butuh TPKS dulu ya, nggak langsung ke undang-undang TPKS. Oke, Nggak apa-apa. siap-siap. Saya juga tadi udah bikin notulennya singkat, nanti mungkin bisa di-share juga ke teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah join. Selamat malam, selamat beristirahat. Nanti sampai jumpa di diskusi berikutnya. Ini rutin ya diskusinya ya Mas Gun ya? Ya, sampai 6 kali, ini yang ketiga, jadi tinggal 3 lagi. Karena ya terkait program FNF yang harus selesai bulan Oktober akhir. Tapi nanti kalau alumni-alumninya mau bikin forum lanjutan sih, oke banget tuh kayaknya. Ya, colek Mas Nanang juga nih. Oke, sekali lagi makasih ya Mas Hafez. Maaf saya sempat salah semuanya. Mbak Dian sama Mas Rinaldi. Oke, makasih semua. Makasih Yo, Sandra. Aquino. Yo, dah. Ya. Izin live. Ya.